Sekarang, setelah kita memahami gambaran besar tentang ikigai, pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana cara kita menemukannya? Menemukan ikigai bukan soal satu malam atau jawaban instan. Ini adalah perjalanan yang butuh refleksi, kejujuran pada diri sendiri, dan kesediaan untuk terus mencoba. Langkah satu, mengenali apa yang kita sukai. Coba pikirkan aktivitas apa yang membuatmu lupa waktu. Hal-hal yang bahkan ketika kamu lelah, kamu tetap menikmatinya. Bisa jadi menulis, memasak, merawat tanaman, berbicara di depan orang, atau sekadar mendengarkan orang lain bercerita. Tanyakan pada dirimu, kalau aku punya satu hari penuh tanpa kewajiban, apa yang paling ingin kulakukan? Itulah titik awal ikigai. Langkah 2, menemukan apa yang kita kuasai. Ikigai bukan hanya tentang hobi, tapi juga tentang keterampilan. Coba lihat lagi, apa yang orang lain sering minta tolong padamu? Apakah kamu pandai mengatur acara? Apakah kamu bisa mengajar dengan sabar? Atau kamu punya kemampuan teknis seperti desain, merajut, atau coding? Keterampilan ini bisa diasah, dan semakin lama kamu melatihnya, semakin kuat pula posisimu di lingkaran ikigai. Langkah 3, apa yang dibutuhkan dunia? Ikigai baru terasa hidup ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan punya dampak positif untuk orang lain. Coba tanyakan, masalah apa yang bisa aku bantu selesaikan? Misalnya, kalau kamu suka menulis, mungkin dunia membutuhkan tulisan yang memberi inspirasi atau edukasi. Kalau kamu suka memasak, mungkin dunia membutuhkan pilihan makanan sehat yang terjangkau. Di sini kita belajar bahwa ikigai selalu berkaitan dengan kontribusi. Langkah 4, apa yang bisa memberi penghasilan? Realita hidup tidak bisa dilepaskan dari uang. Ikigai tidak menolak hal ini, justru mengajarkan kita untuk menemukan cara agar tujuan hidup juga bisa menopang kebutuhan sehari-hari. Tidak semua hobi bisa langsung jadi sumber penghasilan, tapi dengan kreativitas banyak jalan terbuka. Misalnya hobi fotografi bisa berkembang menjadi jasa dokumentasi. Suka berkebun bisa berlanjut menjadi usaha tanaman hias. Penghasilan dari ikigai mungkin tidak selalu besar di awal, tapi kepuasan batin yang menyertainya membuat kita jauh lebih bersemangat menjalaninya. Latihan praktis. Cari jawaban dari 4 pertanyaan ikigai. Sekarang coba ambil kertas dan tulis jawabanmu untuk 4 pertanyaan ini. 1. Apa yang kamu cintai? 2. Apa yang kamu kuasai? 3. Apa yang dibutuhkan dunia? 4. Apa yang bisa memberimu penghasilan? Jawabanmu mungkin belum sempurna, tapi jika kamu lihat ada keterkaitan di antaranya, itulah benih ikigaimu. Kebiasaan orang Okinawa yang bisa kita tiru. Selain konsep 4 lingkaran tadi, buku Ikigai juga membagikan gaya hidup sederhana orang-orang Okinawa yang membuat mereka panjang umur dan bahagia. Hara Hachibu, berhenti makan ketika perut sudah 80% kenyang. Pola makan alami, banyak sayuran, ikan, kedelai, teh hijau, dan porsi kecil daging. Bergerak alami setiap hari, bukan olahraga berat, tapi aktivitas seperti berkebun, berjalan kaki, dan pekerjaan rumah. Tidak pernah benar-benar pensiun, selalu ada tujuan, sekecil apapun. Moai, komunitas pertemanan yang saling mendukung seumur hidup. Semua ini menunjukkan bahwa ikigai bukan sekadar konsep abstrak, tapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ikigai dalam kehidupan modern. Mungkin kita tidak tinggal di Okinawa. Kita hidup di kota besar dengan tekanan pekerjaan, tagihan, dan rutinitas yang cepat. Tapi ikigai tetap bisa kita temukan di sini. Caranya adalah dengan berhenti sejenak dan bertanya, apakah pekerjaan yang kulakukan hanya demi bertahan hidup atau juga membuatku merasa hidup? Apakah aku punya alasan kuat untuk bangun pagi selain sekadar kewajiban? Kadang ikigai tidak ada di kantor atau profesi besar, tapi ada di hal-hal sederhana. Membesarkan anak dengan penuh kasih, membantu tetangga, atau bahkan merawat diri sendiri agar lebih sehat. Ikigai bukan tujuan, tapi perjalanan.
Satu hal penting, ikigai bukan sesuatu yang sekali ditemukan lalu selesai. Ikigai bisa berubah seiring bertambahnya usia, pengalaman, dan prioritas hidup. Apa yang menjadi ikigaimu di usia 20 tahun bisa jadi berbeda dengan ikigaimu di usia 50 tahun. Dan itu wajar, karena hidup terus bergerak. Kuncinya adalah terus mencari keseimbangan antara cinta, keterampilan, kebutuhan dunia, dan penghasilan. Penutup, ikigai adalah seni menemukan alasan untuk bangun setiap pagi dengan semangat. Ia bukan hanya tentang karier atau uang, tapi tentang hidup yang penuh makna, sehat, dan terhubung dengan orang lain. Orang Okinawa menunjukkan kepada kita bahwa rahasia umur panjang bukan hanya ada pada pola makan atau olahraga, tapi juga pada rasa memiliki tujuan. Bahwa setiap hari ada sesuatu yang membuat hidup mereka berarti. Sekarang, pertanyaannya kembali padamu. Apa ikigaimu? Mungkin jawabannya belum jelas, tapi perjalanan mencarinya adalah bagian terpenting. Mulailah dari hal kecil, lakukan dengan sepenuh hati, dan biarkan ikigaimu tumbuh seiring waktu. Karena pada akhirnya, hidup yang panjang tidak selalu berarti. Tapi ada tuh, paling hidup yang penuh makna. Itulah yang disebut bahagia. Jangan lupa, subscribe channel Menjelajah Buku biar kamu nggak ketinggalan ringkasan buku lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.